Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan. Di awal bulan Juli ini dari sesi The Gospel of John, dari tema dibimbing firman, dipimpin Roh Kudus. Ada banyak, waktu itu beberapa orang tapi juga semakin banyak ingin mengalami gimana sih orang bisa dipenuhi Roh Kudus, orang punya kuasa Roh Kudus menyembuhkan. Kok bisa ya? Dia berdoa, dia memakai bahasa roh. Orang kepingin dipenuhi, aku kepingin bisa. Ada keinginan. Klik berikutnya. Banyak orang yang berekspektasi, yang melebihi. Oh, kalau punya Roh Kudus itu yang bisa dipegang-pegang. Jadi nanti saya punya kuasa. Saya ingin mengalami Roh Kudus lebih lagi. Masalahnya saya butuh lebih lagi kuasa. Saya butuh lebih lagi banyak Roh Kudus. Tapi benarkah masalahnya demikian? Roh Kudus bukan jimat yang dipegang-pegang. Masalahnya di sini. Coba diklik. Masalahnya itu di sini. Kebenarannya adalah ini. Masalahnya bukan seberapa banyak Roh Kudus yang saya miliki. Mari Roh Kudus engkau curahkan, engkau urapi, engkau penuhi, refresh. Tetapi seberapa dalam dari dirimu yang dimiliki oleh Roh Kudus. Semua katakan bersama-sama yang ada huruf hijaunya. Bisa baca 1, 2, 3. Seberapa dalam dari dirimu yang dimiliki Roh Kudus. Jadi seberapa banyak, seberapa hati kita boleh Roh Kudus memiliki. Bukan saya yang Roh Kudus tak miliki. Tetapi seberapa besar saya bersedia, hati saya, jiwa saya, kehidupan saya, waktu saya dimiliki Roh Kudus. Sebab saat percaya di dalam Roma 8 ayat yang 9. Sebab saat orang percaya kepada Yesus, Roh Kudus sudah tinggal di dalammu, di dalammu, di dalammu. Jadi saat orang mengaku, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Simon, apakah engkau percaya? Siapakah menurutmu aku ini?" Ada yang bilang, engkau Elia, engkau Nabi. Makanya di beberapa ada kepercayaan di sebelah. Siapa sih Yesus itu? Bagi mereka ada yang melihat manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Ada yang mengatakan, oh itu Nabi Elia. Tapi bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bagi Petrus, kita mengatakan, you are Mesias, Kristus, Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, itu bukan manusia yang kau bisa mengatakannya, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam, itu yang mengatakannya. Seberapa dalam engkau mau dimiliki, engkau mau dibawa Roh Kudus untuk mengenal Tuhan, untuk percaya dan mau dibimbing firman-Nya, dipimpin Roh Kudus. Seberapa bersediakah kita? Jika sudah memilikinya, tetapi pertanyaannya sekarang, apakah dia sudah memiliki kita? Jadi bukan soal pemberiannya, tetapi penyerahanmu. Semua berkata penyerahanmu. 1, 2, 3. Penyerahanmu. Saya berserah. Bukan masalah berikan Tuhan, give it. Beri aku Tuhan kuasa-Mu untuk menyembuhkan yang sakit. Berikan aku kuasa-Mu Tuhan untuk mereka melawat. Berilah aku Tuhan. Pernah demikian berpikir seperti itu. Saat orang bertobat, berkobar-kobar dengan kuasanya. Wah, ingin mempertobatkan orang 5. Wah, ingin KKR, bayangin. Wow.
Tetapi Roh Kudus berkata, seberapa? Soal pertanyaannya penyerahan hidupmu. Tidak main-main. Ternyata hamba-hamba Tuhan itu menyerahkan hidupnya total. Mungkin kita nggak sampai di level seperti itu. Waktu mendoakan orang, banyak orang tumbang, plek, 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 plek. Ditiup aja, plek, 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 plek. Ngalami saya. Nggak disentuh, nggak dijongkroknya. Nggak, ngalami. Ada pencurahan Roh Kudus, ada. Terus saya pernah bertanya, Tuhan, apakah api berkobar-kobar seperti itu saat ini kok sudah nggak ngerasain? Roh Kudus tidak pernah seperti teh celup, masuk keluar, Tuhan hadiratmu datanglah, enggak. Tuhan, lalu Roh Kudusnya tinggal di dalam. Cuman sering sekali kita sudah tidak bisa menyerahkan lagi kepercayaan iman kita. Kita lebih percaya kepada motivasi supaya berhasil. Kita baca pamflet, kita baca yang scroll di wall media ini. Bagaimana saya supaya hidup sehat usia 50. Jadi ya saya baca bla 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 bla. Sudah tidak berserah kepada Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes, tema di bulan ini, Injil Yohanes 16 yang ke-13 ayatnya. Injil Yohanes berbeda dengan Injil sinoptik yang Matius, Markus, Lukas. Kalau Injil-Injil itu menceritakan Yesus lahir, Yesus menjadi raja. Allah yang transenden tetapi juga imanen. Dan di Injil Gospel John, Injil Yohanes ini, Tuhan ingin lebih dekat. Dulu di PL Perjanjian Lama, Allah seperti tidak tersentuh, tidak terjangkau. Salah titik murka, salah titik dihabisi, dihanguskan. Tapi pada saat Tuhan Yesus hadir menjadi manusia yang bisa disentuh, yang makan ikan goreng. Saya pikir waktu itu di Israel, Tuhan Yesus setelah bangkit makan ikan goreng. Ikan apa sih saya bilang? Ternyata mujair. Pernah makan mujair? Oh, kalau nggak ada nanti ikut Pak Taman. Mujair. Oh, ternyata di sana itu Tuhan Yesus waktu setelah bangkit, aku minta ikan. Saya pikir ikan apa? Dan disajikannya itu kalau di Indonesia kan enak ya. Pagi-pagi Burno sudah ada sambelnya, lalapannya, timun dan segala macem. Kalau di sana itu cuman ikan dikasih jeruk. Jadi ikannya itu tawar. Oh gitu, saya makan kok aneh ya. Makanya orang kalau ke sana itu disuruh bawa sambel. Karena orang di sana itu enggak ada kayak sambel saus, enggak pakai. Jadi cuma ikan tawar. Lihat, waktu Tuhan datang itu mengubahkan bahkan Petrus sekalipun. Nah, frase roh kebenaran yang memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Frase roh pneumia, nafas, aletheia, itu tulisan bahasa aslinya dari hurufnya aletheia, sebagai kebenaran yang berasal dari dalam dari roh. Jadi Roh Kudus bukan berbicara, berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Siapa didengarnya? Logos firman, yaitu Yesus yang adalah sang firman. Itulah yang dikatakannya. Jadi pada saat orang menyembah Tuhan, kalau dia sudah seperti, oh saya melihat, oh sepertinya pernikahan saya ini salah. Dia ini bukan jodohku, padahal kawin 50 tahun. Ngomong, Roh Kudus berbicara, kamu itu bukan jodohku. Akhirnya dilepas. Loh itu ya apa? Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Ingat-ingat, perhatikan baik-baik. Roh Kudus, suara Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Pernah ngalami Bertno? Pernah.
Ada seorang, waduh, karena kami ini waktu SMA melayani kemana-mana, waktu persekutuan kita melayani firman kesana kesini digonceng. Ya saya, waktu itu kan orang kalau dijamah setelah diselamatkan bertobat, itu rasanya tuh pengen melayani gitu loh. Kayaknya itu kepengen Tuhan jamahanmu itu ingin bersaksi Yesus itu Tuhan, amin. Ingin mengatakan Yesus the Lord Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bukan manusia yang biasa, bukan nabi, tapi dia adalah Allah, dialah Tuhan. Waktu itu doa puasa, ikut gitu ya, ke Ungaran doa puasa. Ada kakak saya juga, pulang dari situ dia datang. Tentu saja dia pria, untungnya loh, maaf ya Pak Agus ya. Untungnya waktu itu ngomongnya enggak sekarang. Kalau sekarang sama Pak Agus itu ditempa. Lagi bengkon ya ngomong gitu. Orang Surabaya itu lek ngomong ku gak, iya bukan kasar ternyata. Itu bahasanya. Bahkan gibeng gitu loh. Congor gitu loh. Lek ngomong kayak gitu. Podo Kristen nih. Podo di persekutuan. Dia ngomong gini. Saya mendengar waktu kemarin berpuasa. Saya mendengar bahwa Roh Kudus itu berkata, hai kamu, nama saya dulu dipanggil gitu ya, nama kecil, nama panggilan. Kamu itu adalah jodoh saya. What? Saya bilang gitu. Dia adik kelas saya gitu loh. Terus otomatis saya kan enggak, saya waktu itu, karena dia ini lebih rohani. Walaupun dia lebih, usianya lebih bawah, saya harus mendengarkan dia. Saya bilang gitu ya. Enggak, saya bilang gini, baik. Saya tak doa dulu ya, boleh enggak? Jadi saya enggak jawab. Untunglah waktu saya berdoa, Tuhan, anak-anak muda dengerin baik-baik. Saat ini engkau yang belum punya pasangan, termasuk yang di multimedia. Dengerin baik-baik itu, doakan. Loh boleh SMP doakan, bendak keliru, biar tidak salah jalan. Karena itu untuk selamanya. Saya berdoa, Tuhan, saya berdoa biarlah Tuhan memberikan saya pasangan hidup yang sepadan. Benar enggak? Kan firmannya sepadan, seiman dan seamin. Kalau yang tadi seiman tapi tidak seamin. Akhirnya terus gitu loh. Loh, saya ketok iki loh yo. Kok anak itat anak kuliah saya kok bukan ini tadi, dia juga calon hamba Tuhan gitu loh. Dia lebih rohani loh. Orang dia bisa nyembuhin kanker gini. Waduh, dia lebih rohani dari saya. Tapi yang muncul wajahnya itu bukan dia. Tapi inilah. Wes pagi-pagi gitu ya. Jadi itulah Roh Kudus itu menuntun kepada kebenaran. Cek lagi kalau ada pernyataan, pekerjaanku yang di manakah? Berdoa lebih dulu. Aletheia, roh kebenaran itu akan menuntun kita. Kalau kita berdoa, percayalah. Ojo ngene, niscaya, kira-kira, dungakne, semoga. Tidak. Allah itu pasti memberikan kita jodoh yang terbaik. Di sini di belakang ada yang senyum-senyum rupanya. Terus ya. Nah, Roh Kudus diberikan setelah Tuhan Yesus pergi, bangkit di perjanjian lama. Ada yang sudah dipenuhi Roh Kudus, bukan sekedar di zaman perjanjian baru. Mari kita buka bersama di dalam Keluaran 31, boleh buka di dalam Alkitabnya. Nah, ada seorang seniman, dia bukan nabi, apalagi pengkhotbah, namanya Besaleel. Nah, Leel, Tasael, saya belum menuliskannya dari bahasa aslinya Ibrani. Tesel itu pseudo of God. Kita baca aja ya. Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Boleh baca di tabnya masing-masing. Yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Apa? Kupenuhi
fill the Holy Spirit, ku penuhi. Dengan apa dipenuhi Roh Allah? Dengan keahlian. 1, 2, 3 katakan keahlian. Dan pengertian. 2 apa? Pengertian. Dan pengetahuan. 3 apa? Pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa bekerja dengan pengetahuan, dengan pengertian, dengan hikmat. 4, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakannya dari emas, perak, dan tembaga. 5, untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu. Lihat itu, Besaleel sedang mengukir untuk bekerja dalam segala pekerjaan di dalam. Juga aku telah menetapkan di sampingnya, ada temannya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Yaitu apa? Gambarnya itu kemah pertemuan, tabut perjanjian untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Yang terakhir, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, tepat. Haruslah mereka membuat semuanya. Amin. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ada yang berbahasa roh dipenuhi glosololia. Ada mereka yang dipakai Tuhan. Dia itu kalau ngajar di sekolah, murid-murid yang nakal, yang bandel bisa duduk baik. Ada orang yang dulu tidak bisa bekerja, tapi kalau dia nurut, dia hidup berintegritas. Arti kebenaran, roh kebenaran aletheia, analoginya adalah ketulusan dan kejujuran. Ada seorang yang dulunya tidak dipercaya, seorang SPG, makelar, ngomongnya nggak bisa dipercaya. Udah ngomong gini-gini, belum berhasil, belum kelihatan pekerjaannya, orang sulit. Kamu jadi apa gitu loh. Marketing, ada diklat-diklatnya, ada ikuti season-seasonnya. Tapi pada saat dia melakukan, ya Tuhan, saya kepingin Tuhan, Kau memakai hidup saya. Dia yang bekerja dari yang nol, yang membuat cuma sekedar mur baut, sampai akhirnya kok iso yo. Saya ya heran, bukan tenaganya, bukan ahli pikirnya, sekolahnya elektro, iso bikin bangun sipil gereja. Tuhan yang memberikan hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Amin. Roh Kudusnya itu loh yang bisa. Dulu nggak bisa main musik, tapi sekarang waduh, tangan itu terijin itu sana. Nah itu Roh Kudus yang bekerja. Kok bisa? Dia berkata-kata, kok berani ya? Dia berkata-kata tentang Tuhan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang kemarin dipanggil Tuhan saat di penjara. Harusnya 2 tahun dia selesai. Dia ditawari dari pemerintah, tidak buat kejahatan, tidak korupsi, tidak mencuri, apalagi membunuh. Dia cuma bilang, Yesus Tuhan. Dia cuma bersaksi, saya diselamatkan Tuhan. Anaknya seorang yang punya pondok besar. Bapaknya yang paling dihormati. 2 tahun ditawari pemerintah. Kamu besok siap-siap, bawa koper. Udah kamu bebas. Kalau orang nyalinya ciut, gak berani. Kalau saya di penjara, gara-gara saya nang gereja tok lo di penjara. Gara-gara orang nang gereja tok lo, gereja ini dibongkar.
tidak mengganggu, jalan tetap jalan. Tetapi Roh Kudus mau bekerja. Ditandatangannya benda aneh. Dalam pikiran dia, asik, saya besok bebas. Orang kalau di penjara itu pengen bebas loh. Perasaannya di penjara itu enak tak? Gak enak. Berapa? 2 kali berapa? Mule kayak. Bapak Ibu coba di kamar, 1 hari gak keluar. Amati geni, amati itu ya. Kalau dia nyepi, itu pasti gerisinan. Gak bawa HP 1 hari aja puasa. Bisa enggak? Ada orang-orang yang bisa, ada yang enggak bisa. Iki apa ini? Ini nanti teman-teman proyeknya, kalau ada yang masuk transferan, gak bisa, gak mungkin. Lalu dia datang ke tempat kantornya. Oke, Bapak, bagaimana? Apakah engkau mau bertanda tangan ini? Dia baca. Dan di surat itu mengatakan bahwa saya mencabut kata-katanya bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia mau tanda tangan? Tidak. Terima kasih, tidak perlu. Saya lebih baik masuk penjara lagi. Akhirnya dia di penjara lagi. Tambah lagi berapa tahun lagi. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati badai. Memang harus melewati lembah kekelaman. Kalau kemarin di Mazmur 23, walaupun ku lewat lembah kekelaman, bagi dia ini kekelaman. Ku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Amin. Dia tidak takut. Sampai anaknya besar dibully lagi. Tapi dia keluar akhirnya. Dan dia menjadi hamba Tuhan yang besar. Banyak orang ditobatkan di penjara. Orang bisa mengenal Yesus kalau tidak lewat dia. Siapa coba? Kalau kita pelayanan aja ke penjara, paling ya seminggu bawakan beras, gula dan segala macam. Tapi ini dia betul-betul seperti Tuhan itu hadir. Allah yang imanen, yang tersentuh, yang dekat melalui orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Dipenuhi Roh Kudus. Nah, what does the mean the Bible says? Mengapa? Di ayat Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik. Berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan Yesus yang berkata. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus itu diutus Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang di dalam tubuh fana seperti kita. Coba kalau Tuhan Yesus gak datang. Saat ini kebaktian di KO. Kedua ke sana, ketiga ke sana, ke Dallas, ke Amerika. Ini tubuh dibawa pesawat pun gak nututi. Adalah lebih berguna. Kalau Tuhan pergi ke rumah Bapa dan Roh Kudus yang hadir, Roh Kudus. Saat ini Roh Kudus hadir? Ada yang tidak percaya? Saat ini Roh Kudus hadir? Saat ini Roh Kudus hadir. Dia membuka hati, menginsafkan akan dosa. Dia memimpin kita kepada jalan kebenaran. Dia yang membuat kita, aku ketemu Tuhan, Roh Kudus. He is with us all the time. Yohanes 14, 16, 17. Dia yang selalu bersama dengan kita ternyata. Tapi kita tidak menyadarinya. Tapi kadang seringkali kita mengabaikannya. Kalau kita ayo baca firman. Ayo Tuhan ingin kau berdoa. Tak tanyai, sudah berdoa belum? Sudah. Sudah berdoa belum? Sudah. Benarkah engkau meluangkan waktu, bukan menyisakan waktu? Berikanlah waktu untuk Tuhan all the time. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, selama-lamanya sampai akhir dunia. Walaupun ada perang, walaupun kekeringan, walaupun ekonomi saat ini seret, sulit dan susah, Tuhan berkata, Roh Kudus akan diberikan untuk kita, untuk menyertai kita. Diberikan kita hikmat, pengertian, pewahyuan, pengetahuan untuk kita bisa tetap bekerja dan makan. Cukuplah itu kasih karuniaku. Amin.
17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam, semua katakan diam di dalam kamu. Barang siapa yang sudah percaya Yesus, disalibkan, Roh Kudus sudah ada. Amin. Roh Kudus sudah ada. God is compassionate. Allah itu penuh kasih sayang. Dia itu menyayangi kita seperti seorang bapa kepada anaknya. Kita dipeluknya, kita tidak ditinggalkannya. Ayat yang Yohanes 16 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk saudara. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Loh, Bapa punya, aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kekayaan, kehormatan, kesuksesan, berkat, kesehatan, kesembuhan. Apa yang Tuhan berikan, kita memperolehnya saat kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Loh, saya masih sakit, Bu. Saya masih kekurangan, saya masih ada hutang, saya masih ada kelemahan tubuh, saya masih berdosa, saya masih terikat, Bu. Percayalah, makin hari engkau akan makin dipulihkan. Saya tidak tahu waktunya, saya sendiri nggak tahu, tetapi Roh Kudus tahu waktunya yang paling tepat untuk kita. Amin. We need God. Kita itu perlu Tuhan. Makanya sekarang ini banyak sekali sudah nggak perlu. Toh saya bekerja, bisa penghasilan, saya bisa memperbaiki penampilan saya sendiri, saya sudah tidak dihina lagi, saya tidak perlu pengakuan lagi. Tapi sebenarnya kita itu perlu Tuhan. Orang bisa mengatakan aku kuat, aku bisa bekerja, mangan-mangan aku dewe, aku yo gak njaluk sampean kok, aku yo iso gitu ya. Tapi sebenarnya siapa yang memberikan nafas, ruah, pneumonia. Pernah dengar sakit, orang kena sakit pneumonia. Di zaman-zaman 2-3 tahun yang lalu pneumonia sesek. Gak iso nafas, butuh oksigen, COVID merajalela, corona, orang jadi ketakutan gak mau keluar. Butuh pneumonia, butuh oksigen, sesek. Orang kalau sakit pneumonia, paru-parunya itu ada putih-putihnya, ada kabutnya. Terus di sininya itu gak iso nafas, gak bisa bau makanan yang enak. Apalagi tadi sambelan pecelan gak enak. Gak bisa, sesek. Nah, pneumonia aletheia, bukan pneumonia, itu sakit. Pneuma aletheia, roh kebenaran. Jadi kalau kita saat ini sedang sesak oleh masalah hidup, kita perlu aletheia, roh kebenaran itu. Oh, we need God. Saya perlu Tuhan. Ada yang enggak perlu di sini? Siapa yang perlu Tuhan? Mari angkat tanganmu. Tuhan, kau melihat tangan-tangan setiap kami yang terbuka. Tangan-tangan yang mengangkat. Kami perlu kau Tuhan. Yohanes 16 ayat yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ada orang kecewa dan menolak Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Berapa orang tidak mau percaya Yesus, sudah diberkati sehat, melepaskan iman kepercayaannya, alias pindah server. Sesek hidupnya sekarang, sesek. Mungkin kita cuma melihat dia hanya ketok di luarnya aja. But yang benar, we need God. Nah, lalu caranya dipimpin Roh Kudus. Bagaimana saat ini? God's promise, janji Tuhan. Mulai menyerahkan waktu. Berapa? 24 jam sehari. Nafas oksigen 24. Kalikan aja. Kalau satu tabung waktu itu berapa? 750 orang beli oksigen. Karena sesak hidup. Tuhan berikan kita cuma-cuma.
luangkan waktu mulai menyerahkan hidup untuk Tuhan. Yang kedua, He want to save us. Ia ingin menyelamatkan kita. Kalau saya mau menolong, kalau orang yang ditolong gak mau, gak bisa. Jadi harus ada dua sisi. Kalau kita mau diselamatkan Tuhan, kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, kalau kita mau dibimbing Tuhan, firman, kalau yang dibimbing menolak, kecewa, apakah bisa? Enggak bisa. Jadi satu-satunya harus mau, niat, hati diubahkan, meluangkan waktu dengan sengaja. Bukan menyisihkan, bersekutu dengannya, ambil waktu. Saat dulu itu bisa doa-doa malam-malam, oh Tuhan, oh sampai 1 jam, ada air mata tidak ada, sekarang ngantuk Tuhan, berdoanya jam 09.00, Tuhan enggak apa-apa ya, pagi sebelum ke gereja jam 4 sebelum berdoa lebih dulu di gereja sudah ada. Kalau enggak bisa datang ke gereja di rumah masing-masing. Sin is defeated. Dosa sudah dikalahkan. Kalau kita sudah terima perjamuan, dosa itu sudah dikalahkan. Siapa yang terikat dengan dosa ini, dosa pornografi, dosa ini, dosa itu, dosa kebul-kebu, itu Roh Kudus berkarya asal engkau mau memberi hati baginya di tengah kesibukan, sewibuk waktu kerja itu, aduh sampai gak sempat sibuk. Berikan waktu untuk Tuhan. Cobaan kemarin, cobaan besok, pagi atau malam. Roh Kudus hadirlah di sini. Masuklah dalam hatiku, pimpinlah aku dengan firman-Mu. Melalui doa dari Bapak Gembala, melalui firman yang disampaikan. Nah, Besaleel Tasel yaitu Swedo of God tadi. Besaleel seorang seniman, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tetapi dia dipenuhi Roh Kudus. Yesus juga anak tukang kayu. Ring the bell, klik kan, ada gambarnya, bisa nggak? Nah, Yesus anak tukang kayu. Besaleel tadi. Dia yang seorang seniman pemahat kayu, emas, perak. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan Yesus menggenapi dari suku Yehuda. Tuhan Yesus yang tidak dipandang karena anak tukang kayu disalibkan menebus dosa saya dan saudara. Salib yang dari kayu itulah yang memberikan kita kehidupan. Salib yang dipandang hina oleh dunia, Tuhan kok mati. Justru itu yang membawa kita hidup dalam kekekalan. Amin. Percaya firman-Nya dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kalau terus ya, Roh Kudus, mengenal Roh Kudus sebagai pribadi. Mengenal Roh Kudus sebagai pribadi bukan lagi tentang apa yang saya dapat, tetapi apa yang saya serahkan. Amin. Bukan apa yang saya dapat, tetapi apa yang saya serahkan. Tim musik bisa maju ke depan, ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat yang pertama. Apa yang harus kita lakukan dan renungkan? Semua baca bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Coba renungkan, seberapa saya mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup saya. Dalam hatimu katakan, seberapa mau, seberapa besar saya membuka hati, mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin saya. Jangan gelisah. Banyak orang saat ini gelisah, kecewa, tidak percaya Tuhan, kecewa pada Tuhan, hidup yang seperti ini, hidup di dunia tidak tambah baik, banyak perang, kelaparan, ekonomi sulit, pekerjaan sulit, mencari jodoh sulit, tetapi apakah engkau jangan gelisah dan percaya saja, seberapa mau hatimu disentuh, dipenuhi, di-refresh Holy Spirit. Mari kita bangkit berdiri.